Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali Ibu bisa bertemu sama kalian. Semoga siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Baik anak-anak, pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pelaksanaan konseling hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Hai Bu. Oke, boleh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih telah memimpin doa. Oke, walaupun di antara kita mungkin sudah ada yang kenal ya. Untuk lebih akrab lagi, gimana kalau kita kenalan terlebih dahulu? Setuju. Boleh. Perkenalannya silakan kalian nanti menyebutkan dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Resya Amelia. Terus hobi Ibu itu membaca novel, terus sama tempat tinggal di Metro. Nah, setelah ini Ibu ingin kalian memperkenalkan diri, menyebutkan nama, hobi, dan tempat tinggal. Boleh dimulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Nida. Hobi saya ngehaluin subin. Terus saya tinggal di Batanghari. Oke, yang lain? Perkenalkan, nama saya Gisel. Hobi saya liatin Cino. Tempat tinggal saya Metro. Oke, yang lain ya? Perkenalkan, nama saya Dina Saputri. Hobi saya bersih-bersih. Tempat tinggalnya di Karangrejo. Perkenalkan, nama saya Sally. Hobi saya scroll TikTok. Alamat saya di Karang. Perkenalkan, nama saya Kelly. Saya itu hobinya menabung ya, rajin menabung itu amin. Terus habis itu apa tadi? Tempat tinggal. Tempat tinggal itu di ini Jakarta. Wih, jauh sekali. banget. Ya, saya pendatang di sini. Jaksel Alis. Culture. Asik. Oke, kalian sebelum datang ke sini, kalian dari mana dulu nih tadinya? Kerja kelompok sih Bu. Kerja kelompok ya benar. Terus tahu adanya konseling kelompok ini dari mana? Bisa Dari teman. Iya, dari tetangga. Kamu dari mana? Aku dipaksa. Ih, Kamu terpaksa. bercanda deh ya. Kamu tahu dari mana? Karena aku tahu dari kamu. Aku Makanya dari kamu dia. bilang. Kamu diajak dia diajak aku. Dia kan dari sosmed. Oh, Iya. Oke, untuk kegiatan konseling kelompok kita hari ini yaitu ada kesepakatan waktu ya. Untuk waktunya yaitu 15 menit. Apakah sepakat? Sepakat. Nah, anak-anak sekalian, kegiatan kita ini dinamakan dengan konseling kelompok. Sebelumnya udah ada yang tahu belum sih konseling kelompok itu apa? Belum tahu sih Bu. Belum tahu ya. Oke. Ibu jelaskan dulu ya, apa sih itu konseling kelompok dan bagaimana sih pelaksanaannya konseling kelompok ini. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan masalah pribadi yang dirasakan oleh masing-masing anggota kelompok itu. Dinamika kelompok sendiri itu merupakan kondisi atau suasana yang hidup, bergerak dan berkembang, lalu ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi antara sesama anggota untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuannya dari kegiatan konseling kita hari ini tuh
agar masing-masing dari kita tuh terlatih untuk bisa mengeluarkan pendapat, terus itu juga memberikan ide atau mengajukan saran dan berusaha untuk menerima dan menanggapi keadaan anggota kelompok yang lain gitu. Nah, untuk cara pelaksanaannya ini, kegiatan kelompok itu masing-masing dari kalian nanti, Ibu pengen tahu sih kalian coba utarakan masalah atau perasaan yang kalian sedang alami, entah itu perasaan senang, sedih, atau kecewa gitu ya. Lalu nanti setelah kalian mengutarakan masalah itu atau perasaan, kita pilih salah satu dari permasalahan kalian itu yang dibahas, itu yang mungkin menurut kalian yang paling parah atau mungkin yang paling sedih gitu ya. Kemudian yang perlu kita ingat dan perhatikan di sini adalah mengenai kesukarelaan kita masing-masing. Yang dimaksud kesukarelaan di sini yaitu kita mengikuti kegiatan konseling ini apakah ada paksaan atau kesukarelaan? Sukarela. Tidak ada yang dipaksakan seperti siapa tadi? Dia tuh bercanda nih Bu, dia loh yang Takutnya ngikutin terpaksa saya. beneran. Bercanda dia Bu. Oke, secara sukarela ya. Nah, selain itu kesukarelaan di sini tuh bahwa masing-masing dari kita itu sukarela gitu, membantu teman kita gitu. Jadi sukarela dalam mengemukakan ide dan mengemukakan perasaan di hadapan semua anggota kelompok itu supaya kegiatan kita tuh lebih baik gitu. Terus juga Ibu mengharapkan agar dalam kegiatan konseling kelompok ini kita saling terbuka dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Jadi kayak ya udah kalian cerita aja, jangan ditutup-tutupi gitu. Dan yang terakhir dalam kegiatan ini, apa yang kita bicarakan di sini akan kita rahasiakan dan tidak akan kita sampaikan kepada orang lain. Jadi di luar anggota kelompok ini tuh kita tidak boleh ada yang mengetahui hal-hal yang kita bicarakan. Kayak kita lagi konseling kelompok di sini, ya cukup kita saja yang tahu di sini dan jangan disebarluaskan ke luar lingkup ini. Nah, sekarang mari kita ucapkan ikrar janji dulu ya. Anak-anak bisa mengikuti kata-kata Ibu. Oke, baik, sekarang angkat tangan ya. Demi Allah, Demi Allah, saya sebutkan nama kalian. Saya Kelly, Gisel, Sawi, Nida, Ina. menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan di dalam konseling kelompok kecuali atas seizin yang bersangkutan. Oke, boleh diturunkan tangannya. Oke, sebelum lanjut kegiatan selanjutnya, kita ice breaking dulu nggak sih biar kalian tidak tegang-tegang banget karena udah siang juga ya kan? Pasti ngantuk banget ini. Nah, dari kalian ada yang mau ice breaking apa gitu? Apa teman-teman? Itu sih hitung ganjil genap gitu. Itu gimana? Boleh dijelaskan? Mungkin kalau semisal kita pilih angka kan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kita kan berlima nih. Iya. Itu kan pasti ada angka ganjil, angka genap. Nah, kita buat nih angka ganjil itu kita menyebutkan kota. Gimana? Oh, jadi yang ganjil disebutkan Kota, terus yang genap tetap lanjutin. Oke, boleh. Dimulai dari sebelah kiri. Ini mau yang ganjil dulu atau genap dulu? Ya, Ganjil. ganjil. Berarti ganjil nyebutin nomor? Atau Enggak, ganjil nggak nyebutin. nyebutin nomor? Iya, nggak nyebutin nomor. Oh, gitu. ini nama kota. Iya, bebas nggak cuma di Indonesia. Iya. Oke, bebas nggak cuma di Indonesia? Iya. Solo, 2. Malang. 4. Jakarta, 6, Bandung, 9. 8. Jogja. 10. Bogor, 12, Bali. 14. 14, Medan,
16 Jakarta. 17. Bukannya. Apa ya? 16, 18. Aboy. Bandung 20. Oke, baik, cukup. Apakah ingin ganti es drinkingnya yang lebih biar Boleh, kalian Bu. lebih Boleh, semangat boleh. gitu? Iya boleh bu. Apa tuh? Apa guys? Gini aja. Oh, yang itu ya, permainan. Mikado. Iya benar. Loh saya Jauh banget ya. Maju. Oke, dimulai dari ibu ya. Ya. Do, kado. SK Kado. Iya tau nyanyi gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. kurang fokus. Ulang, Bu. Enggak terima kalian. Aduh. Mikado. Kan. Eskado, BABO, no, Eskado, BABO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, baik, cukup ya. Apakah kalian sudah merasa rileks, sudah nggak tegang lagi? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut kegiatan inti kita ya hari ini. Silakan masing-masing dari kalian tuh mengungkapkan perasaan mengenai kesulitan atau hambatan yang kalian alami baik di masa lalu maupun saat ini. Nanti setelah mencurahkan perasaan tersebut, teman-teman kita dalam konseling kelompok ini akan mencoba memberikan tanggapan atau ide-ide saran untuk menghilangkan perasaan tersebut. Silakan kalian mengutarakan masalahnya, tidak usah malu atau ragu-ragu ya. Oh iya, di sini saat teman kalian mengutarakan perasaannya, kalian nggak boleh ya kayak mengejek atau ketawa gitu. Bagaimana? Apakah sudah siap? Siap. Sekarang silakan kalian masing-masing menceritakan sedikit tentang kesulitan atau hambatan yang kalian alami, terutama yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Siapa yang ingin terlebih dahulu mulai? Saya tuh suka terlalu fokus belajar tanpa ingat waktu buat istirahat. Akhirnya tuh saya tuh capek, Bu. Oke, menarik ya. Jadi itu kamu kayak kesulitan mengatur waktu istirahat Iya, gitu Bu. ya. Oke. Kalau saya tuh susah bangun pagi karena ya tidurnya malam, terus jadi sering terlambat nih ke sekolah dan suka ketinggalan pelajaran. Nah, itu juga soal waktu ya, karena mungkin sering begadang ya. Benar. Yang lainnya? Kalau saya Bu, kadang tuh susah gitu buat bagi waktu sama antara belajar sama bantu orang tua di rumah. Jadi kayak sering ngerasa nggak punya waktu buat diri sendiri. Iya sih, Ibu paham. Bagus Lala, kamu sudah jujur. Lanjut, siapa lagi? Aku, Bu. Aku suka belajar malam-malam karena Namanya Nida. Bagus. Dari Bagus ya? Iya, Ibu paham. Bagus Nida, kamu sudah jujur ya. Lanjut, siapa lagi? Oke, boleh. aku suka belajar malam-malam sampai begadang gitu. Tapi di kelas aku juga ngantuk karena kan begadang terus ya sampai malam-malam gitu. Terus aku nggak bisa ngatur waktunya gitu, Bu. Jadi masalah waktu juga. Yang lainnya? Kalau saya kadang nggak konsisten Bu, kadang rajin banget, kadang nggak mood banget. Oke, terima kasih ya semuanya sudah mau terbuka dari semua cerita tadi. Menurut kalian masalah siapa sih yang perlu kita bahas bersama ya pada konseling kelompok hari ini? Kayaknya masalah Nida deh Bu. Soalnya ya susah bagi waktu antara rumah dan orang tua. Itu mungkin sering banget ya kita temui gitu. Baik, berarti kita bahas masalah Nida ya. Nida boleh diceritakan lebih dalam lagi seperti apa sih situasi di rumah kamu itu seperti gimana? Iya, jadi gini Bu, saya tuh sering bantu ibu saya buat jualan makanan sore gitu. Jadi kadang pas pulang sekolah,
langsung bantu gitu, jadi nggak sempet belajar. Kalau malam udah capek banget, akhirnya nggak sempet belajar sama sekali. Berarti kamu merasa waktu kamu tuh banyak tersita untuk bantu orang tua gitu ya. Jadi kamu pernah coba ngomong ke orang tua belum? Kayak soal kesulitan kamu ini gitu. Belum Bu, karena saya takut dibilang nggak mau bantu gitu, soalnya ibu saya kan juga capek kerja. Iya sih, ibu paham. Kamu anak yang sangat perhatian ya Nida. Tapi kadang kita juga tuh perlu ngobrol baik-baik supaya kita bisa saling mengerti. Menurut teman-teman nih, anak-anak sekalian, apa sih yang bisa Nida lakukan supaya tetap bisa bantu orang tua tapi juga punya waktu belajar? Menurut saya sih Bu, mungkin ide itu coba buat jadwal, misal kapan waktunya buat belajar, kapan waktunya buat bantuin ibunya. Mungkin juga ide ini menurut saya perlu komunikasi Bu sama ibunya gitu. Iya, betul banget. Yang lainnya? Atau bisa gini juga, minta si Nida ini minta izin sama ibunya kalau misal libur dulu nih bantu jualannya karena Nida lagi ada UTS gitu, terus habis itu jadi bisa fokus belajar dulu jadi nggak mengganggu. Iya, betul banget. Yang lainnya? Dari Aku juga bantuin ibu ya di rumah. Itu kalau jadi aku aturnya pagi itu bantuin tugas-tugas yang di rumah gitu sebelum sekolah. Nah, sorenya itu buat istirahat sama belajar. Kalau saya pikir Nida perlu waktu buat sendiri gitu Bu, buat istirahat sebelum mulai belajar lagi. Iya, oke, saran-saran dari teman-teman semua bagus ya, Nida. Setelah dengar pendapat dari mereka, teman-teman kamu nih, apa sih yang kamu rasakan? Pastinya saya jadi lega ya Bu, karena ternyata nggak apa-apa gitu kalau semisal saya tuh ngomong baik-baik ke orang tua, karena saya mau coba buat jadwal dan ngomong ke ibu saya biar bisa atur waktu lebih baik nantinya. Bagus sekali, itu langkah yang matang dan dewasa ya Nida. Kalau nanti kamu merasa capek lagi, apa sih yang akan kamu lakukan? Saya mau istirahat sebentar mungkin Bu, jadi baru bisa lanjut belajar pelan-pelan gitu. Oke, luar biasa. Itu berarti kamu sudah mulai bisa mengatur diri ya. Sekarang ibu mau tanya ke semua yang ada di sini, kalau kalian di posisi Nida, apa sih yang akan kalian lakukan? Saya itu sih Bu, komunikasi sama orang tua jujur gitu, kalau memang kita tuh butuh waktu buat diri kita sendiri buat belajar gitu, jadi biar orang tua tuh ngerti kondisi kita tuh kayak gimana gitu. Kalau saya sih coba manfaatin waktu-waktu kecil gitu iya bener, waktu-waktu kecil buat belajar, kayak pas nunggu kalau misal lagi nggak ada pembeli kita belajar gitu. Iya, betul. Yang lain? Kalau aku mungkin ini minta tolong teman, kayak tukeran catatan gitu pas nggak sempat belajar. Wah, ide kalian ini bagus-bagus banget ya. Tapi ibu ingin tanya lagi nih, menurut kalian kenapa sih mengatur waktu itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau nggak diatur semuanya kan bisa jadi berantakan ya. Iya, Terus Bu kayak tugas-tugas numpuk dan waktu istirahat berkurang. iya. Iya Bu, setuju. Jadi bikin kita tuh lebih tenang, nggak gerusak gusu gitu loh, karena kita udah tahu jadwalnya, jadi nggak panik gitu. Iya, betul. Yang lain? Saya setuju Bu, kayak waktu itu kayak uang. Jadi kalau nggak dipakai baik-baik bisa habis sendirinya. Iya, benar banget. Mengatur waktu itu bukan hanya soal belajar dan tugas ya, tapi juga bagaimana sih kita menghargai diri sendiri dengan memberi waktu untuk istirahat dan bersosialisasi. Sekarang Nida, setelah mendengar semua ini, apa langkah pertama yang akan kamu lakukan pada malam ini? Mungkin saya bakal coba buat jadwal harian Bu, kayak saya bisa kayak coba bagi waktu kapan saya bantu ibu saya, terus kapan saya buat istirahat dan kapan saya belajar. Oke, bagus. Semoga berhasil ya Nida. Dan kalau nanti
ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya kepada teman-teman yang ada di sini ataupun bertanya ke ibu. Sekarang ibu pengen dengar apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari kegiatan konseling pada hari ini? Kalau saya belajar, setiap orang itu punya kesibukan masing-masing, tapi kita tetap bisa belajar untuk atur waktu itu. Iya betul. Aku belajar dari sini kalau istirahat tuh ternyata penting juga, karena kalau kita terlalu capek, kalau pas belajar juga nggak fokus. Iya betul. Saya belajar kalau komunikasi sama orang tua tuh ternyata juga penting biar kita nggak salah paham. Iya betul. Kalau saya sih belajar ya Bu, kalau ngatur waktu itu bisa bikin tenang dan produktif. Bagus sekali ya semuanya. Jadi kesimpulannya, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Oke boleh. Jadi dari masalah energi saya belajar ya Bu ya, kita tuh perlu mengatur jadwal untuk waktu kita belajar atau bantu orang tua, terus perlu komunikasi dengan orang tua gitu. Jadi kan kita ada waktu buat diri kita sendiri gitu. Iya. Baik, terima kasih ya. Ibu sedikit ingin menyimpulkan bahwa waktu yang baik itu hasil dari perencanaan yang seimbang, dan komunikasi dengan orang tua juga itu penting agar kita tuh tidak saling salah paham. Kita juga perlu menyeimbangkan belajar, istirahat, dan tanggung jawab di rumah. Mengatur waktu juga berarti menghargai diri sendiri dan menjaga kesehatan mental kita. Terima kasih atas keterbukaannya hari ini. Ibu bangga karena kalian udah saling sharing dan tidak ragu untuk mengutarakan pendapat kalian pada hari ini. Sekarang mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Sebelum berdoa, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih semuanya, tetap semangat untuk belajar dan ingat waktu ya. Waktu itu tidak bisa diulang tapi bisa diatur. Kita cukupkan konseling kelompok pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.